Kabar mengejutkan, titisan Lionel Messi sepakat bela timnas. Media asing jagokan timnas lolos Piala Dunia 2026. Jelang hadapi Bahrain, Kevin Dix belak-belakan ingin perkuat timnas. Martin Paes pulih susul timnas di Bahrain. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, sekedar informasi bahwa channel ini akan memberikan informasi terbaru, akurat, terlengkap, dan terdepan mengabarkan. Sehingga tanpa banyak bacot-cocot di awal, langsung saja pasang spiral kalian, kencangkan alat pengaman, dan ceki cerot. Halo football lovers, kembali lagi di Garuda Soccer. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar timnas Indonesia spesial untuk Anda. Media asing jagokan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Media asing yaitu media Vietnam menjagokan timnas Indonesia menang melawan Bahrain dan China di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam menyebut jika menang atas Bahrain dan China, timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dua laga di bulan Oktober ini akan menjadi peluang bagi timnas Indonesia mengumpulkan poin demi membubuhkan harapan lolos ke Piala Dunia 2026. China dan Bahrain merupakan lawan yang cukup cocok untuk dikalahkan timnas Indonesia, kata media Vietnam sambil tertawa. Untuk menghadapi Bahrain dan China, pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil 27 pemain. Dari 27 pemain yang dipanggil, 16 diantaranya berstatus pemain abroad, termasuk 2 pemain yang baru mendapatkan paspor Indonesia, Messi Silger dan Eliano Reinders. Selain 2 nama di atas, Sintayong juga memanggil pemain-pemain abroad yang berkarir di kompetisi top Eropa. Sebut saja Jai Itzes, Calvin Verdong, hingga Ragnar Oratmangun. Kehadiran pemain-pemain ini praktis meningkatkan level timnas Indonesia untuk menyaingi Bahrain. Pemain-pemain timnas Indonesia jauh lebih mengkilap ketimbang skuad Bahrain maupun China, apalagi Malaysia. Hahaha. Dibilang begitu karena pemain-pemain abroad mentas di kompetisi lokal mereka. Tercatat hanya ada 2 pemain abroad di timnas Bahrain, itu pun berasal dari Liga Malaysia, yang merupakan liga ecek. Sementara itu, timnas China seluruh pemain mereka mentas di kompetisi lokal. Kondisi ini yang membuat timnas Indonesia berpeluang minimal meraih angka sekalipun laga digelar di kandang lawan. Jika menang atas Bahrain dan China, timnas Indonesia tak hanya berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, kemenangan atas Bahrain dan China juga akan mendongkrak ranking FIFA timnas Indonesia, tepatnya dari peringkat 129 ke 120 dunia. Resmi ketok palu, Lionel Messi Belanda bersedia gabung timnas Indonesia. Timnas Indonesia semakin menjadi magnet untuk para pemain keturunan. Terkini, fullback lincah yang dijuluki Lionel Messi Belanda Maluku yakni Shamaro Tenu membuka pintu untuk dinaturalisasi. Hal itu disampaikan Shamaro Tenu ketika berbincang dengan salah satu kakak ipar saya, yaitu Yusa Nugraha, dalam video yang pertama kali tayang di video YouTube-nya pada Kamis 3 Oktober 2024 sore WIB. Shamaro Tenu saat ini bermain untuk VTC U21. Dia mengakui banyak mendengar kabar perihal pemain keturunan yang belakangan ini memilih bermain untuk timnas Indonesia. Banyak pemain keturunan Belanda yang bermain di sana. Saya mendapat banyak berita soal itu. Ya, kami tentu saja mengikutinya. Banyak pemain keturunan Indonesia bisa ke sana dan mengambil keputusan yang bagus ke sana, kata Shamaro Tenu. Menurut pemain berusia 19 tahun itu, salah satu daya tarik sepak bola Indonesia adalah supporternya yang sangat antusias. Dia pun menjelaskan bahwa sejauh ini terbuka untuk membahas peluang berseragam merah putih. Meski demikian, dia mengaku tak boleh terlalu banyak bercerita perihal itu oleh agennya yang dia sebut tengah mengurus sesuatu. Dan saya juga berpikir ketika Anda melihat bagaimana supporter timnas Indonesia itu luar biasa. Mungkin sudah ada kontak tapi agen saya belum mau bercerita. Karena di balik layar mungkin dia sedang mengurus hal itu. Saya tak tahu, tapi tentunya saya terbuka untuk membela timnas Indonesia, kata Shamaro. Terkait sejauh mana agennya berhubungan dengan pihak Indonesia dalam hal ini PSSI, Shamaro Tenu tidak bisa memberikan detailnya. Tidak, saya tidak boleh bercerita banyak, tapi saya terbuka. Sepertinya ada kesempatan itu membela timnas Indonesia, kata Shamaro Tenu menutup. Di kategori usia muda, peluang Shamaro untuk bergabung dengan timnas Indonesia juga tergolong menantang. Ia harus bersaing dengan pemain keturunan lainnya seperti Tim Gibbons yang saat ini bermain secara reguler bersama FC Emmen. Dengan usia yang masih muda dan karir yang terus berkembang, Shamaro Tenu tetap memiliki potensi besar untuk mencatatkan prestasi lebih tinggi di masa depan. Kiprahnya di Eropa bisa menjadi modal berharga bagi sepak bola Indonesia, khususnya dalam menambah opsi pemain bertalenta di kancah internasional.
Respon Erick Thohir usai Messi Hilger dan Eliano Reinders resmi pindah federasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bicara rampungnya perpindahan federasi Messi Hilger dan Eliano Reinders dari KNVB ke PSSI. Oleh karena itu, keduanya sudah sah untuk berkostum timnas Indonesia. Hilger dan Reinders baru saja selesai mengambil sumpah WNI pada Senin 30 September 2024. Mereka pun masih harus mengurus perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI dari FIFA. Proses itu diakui Erick Thohir telah rampung. Kini keduanya bersiap untuk tampil melawan timnas Bahrain dan timnas China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick meminta timnas Indonesia tetap harus membumi meskipun mendapatkan tambahan pemain baru dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, tim Merah Putih harus bekerja keras untuk dapat meraih hasil maksimal dalam setiap laga yang dimainkan. Meski demikian, jangan anggap ketika lawan Australia atau Jepang dan tim lain, timnas kita langsung diposisikan sebagai lawan yang seimbang. Peringkat FIFA mengatakan perbedaan itu. Karena kita underdog, maka target saya dengan hadirnya Messi Hilger, Eliano, kita harus meraih poin saat pertandingan tandang di Bahrain dan China nanti, kata Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, target mengumpulkan 15 poin dalam 10 laga di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan tugas yang tidak mudah, sebab posisi timnas Indonesia terhitung underdog dalam fase grup. Ketika timnas mau bersaing dengan negara-negara kuat di Asia, masyarakat kita bangga dengan sepak bola yang mampu menaikkan martabat Indonesia. Dukungan ini yang saya harapkan hadir langsung di Bahrain dan Cina nanti, kata Erick Thohir. Saat ini Jai Itses atau Bang Jai dan kolega menempati posisi keempat klasemen sementara grup C dengan meraih 2 angka. Poin itu didapat dari hasil imbang melawan timnas Arab Saudi 1-1 dan timnas Australia 0-0. Kabar gembira, Kevin Dix konfirmasi merapat gabung timnas. Pemain FC Copenhagen yang merupakan pemain Liga Champions Eropa, Kevin Dix terang-terangan bicara peluang bela timnas Indonesia kepada media Denmark. Kevin Dix membenarkan sudah melakukan komunikasi dengan PSSI melalui campur tangan sang agen. Mereka PSSI benar-benar menghubungi saya untuk pertama kalinya. Tentu saja merupakan kehormatan besar bahwa mereka menganggap saya jadi pemain tambahan yang berharga bagi timnas Indonesia, kata Kevin Dix. Kevin Dix saat ini berstatus warga negara Belanda, namun pria kelahiran Apeldoorn tersebut memenuhi syarat dinaturalisasi karena memiliki darah Indonesia dari jalur ibu. Itu diperkuat dengan nama belakang Bakar Besi, sebuah nama marga atau keturunan asal Ambon, Maluku, Indonesia. Kevin Dix mengaku terkejut dan bangga bisa mendapatkan dukungan luar biasa dari fans Indonesia. Secara umum, dukungan yang saya dapatkan dari fans Indonesia di media sosial dengan kehidupan nyata sangat luar biasa. Saya dikenal banyak orang ketika berada di sana, meskipun saya tak menyangka demikian. Saya sangat menghargainya, kata Kevin Dix. Bikin bangga supporter, Marten Paes pulih dari cedera dan siap perkuat timnas hadapi Bahrain dan China. Kiper utama FC Dallas Marten Paes kini telah kembali berlatih bersama timnya setelah pulih dari cedera. Pemain berusia 26 tahun ini tampak siap tampil dalam sesi latihan terbaru klub Major League Soccer tersebut. Hal ini terlihat dari unggahan akun Instagram resmi FC Dallas yang menampilkan beberapa foto latihan menjelang laga kontra Portland Timbers yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 7 Oktober 2024 waktu Indonesia. Salah satu foto memperlihatkan Paes dalam kondisi bugar tanpa terlihat adanya kendala fisik. Meski sebelumnya kiper kelahiran Nijmegen Belanda ini sempat menggunakan pelindung pergelangan tangan akibat cedera. Cedera tersebut membuatnya absen saat FC Dallas kalah dari San Jose Earthquakes pada 3 Oktober 2024 lalu. Namun, kini Paes diprediksi akan kembali menjadi pilihan utama saat menghadapi Portland Timbers. Usai pertandingan tersebut, Marten Paes akan bergabung dengan timnas Indonesia yang tengah bersiap melakoni babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Paes yang memberikan performa impresif di 2 laga awal melawan Arab Saudi dan Australia akan memperkuat Indonesia dalam 2 laga penting melawan Bahrain pada 10 Oktober dan China pada 15 Oktober mendatang. Salah satu pilar kunci yang diandalkan Indonesia dalam 2 laga ini adalah Marten Paes, kiper FC Dallas. Sepanjang tahun 2024, Paes telah mencatatkan prestasi gemilang di Major League Soccer MLS Liga Amerika. Ia berhasil melakukan 118 penyelamatan, jumlah tertinggi dalam satu musim sejak bergabung dengan FC Dallas. Selain itu, Paes juga mencatatkan 5 clean sheet dan tampil impresif selama periode 15 Mei hingga 18 Juni 2024 dengan membuat 5 penyelamatan atau lebih dalam 6 pertandingan berturut-turut. Debut internasional Paes bersama timnas Indonesia terjadi pada kalender FIFA September 2024. Penampilannya sangat berperan dalam mengamankan 2 hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Dalam 2 laga tersebut, Paes mencatatkan total 8 penyelamatan. Kehadirannya di bawah Mister Timnas Indonesia semakin optimis dalam menghadapi lawan-lawan berat di babak kualifikasi. Dengan performa
sepak gemilang ini, Pak S diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam usaha timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Itulah informasi seputar timnas Indonesia spesial dari Garuda Soccer. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!